masih membahas wacana kenaikan harga rokok bersama dengan anggota Komisi 11 DPR yang membidangi keuangan dan perencanaan pembangunan Muhammad Misbakun. Juga kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Profesor Hasbullah Tabrani, pimpinan Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Manusia Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Tabrani. Selamat malam. Prof. Tabrani pernah melakukan survei soal wacana kenaikan harga rokok ini, setuju atau tidak masyarakat. Apa betul memang 70% lebih perokok justru setuju dengan wacana kenaikan ini, dan kenapa? Survei saya lakukan dengan latar belakang dua hal. Pertama, fakta bahwa prevalensi perokok di Indonesia yang tertinggi di dunia. Jadi perlu dikendalikan, karena tidak dibantah lagi seluruh dokumen yang ada di dunia, di Indonesia juga, bahwa merokok merusak kesehatan dan membunuh. Yang kedua, kami punya pemantauan bahwa BPJS defisit terus 2 tahun dan sekarang juga akan defisit. Yang disalahkan adalah pekerja sektor informal yang sudah sakit-sakitan, yang banyak penyakitnya itu berhubungan dengan konsumsi rokok. Dan mereka tidak bayar iuran secara rutin. Tapi di sisi lain, studi kami sebelumnya tahun lalu menunjukkan sebagian besar mereka adalah perokok dan mereka beli rokok secara rutin. Jadi idenya adalah, kalau mereka bisa beli rokok secara rutin, bayar iuran tidak bisa rutin, bagaimana kalau kita naikkan harga rokok, naikkan cukai, kan akan masuk uang ke kas negara juga. Udah pasti akan rutin. Nah, dengan begitu maka pungutan iuran tidak begitu sulit, karena kita memungut iurannya secara tidak langsung melalui harga dan cukai rokok. Lalu kami survei 1.000 orang secara sistematik, random, via telepon, 82% setuju naikin harga rokok dan cukai rokok untuk menutup defisit JKN, memperbaiki JKN. Lalu kami tanya lagi, kalau dinaikin, berapa sih kemampuan mereka sampai menaikkan harga itu? Kami tanya, kalau harganya naik sampai 25.000, apakah Anda masih beli? 86% bilang masih. Kalau kami naikkan sampai dengan 35.000, 87% bilang masih beli. Kalau kami naikkan 50.000, nah memang drop. Kalau 50.000, kebanyakan bilang ya nggak beli deh. Nah itulah dasarnya penelitian kami. Oh, kalau begitu kemampuan beli masyarakat rokok sampai pada 50.000. Baik, Prof. Kita tahan dulu di sana. Prof. Tabrani, kita tahan dulu di sini. Saya tanya ke Pak Misbakun. Tadi, idenya adalah untuk ini, menutup iuran dari JKN. Saya kebetulan di Komisi 11, di mana setiap defisit BPJS, itu saya ikut memutuskan. Dan di tahun 2016, mereka minta tambahan sekitar 6,3 triliun. Tahun sebelumnya sekitar 5 triliun. Dan kita memutuskan untuk memberikan, karena itu menyangkut pemberian pelayanan. Dan kalau saya sedikit menanyakan kepada Profesor Tabrani terkait dengan survei tadi, adalah sangat rigid dasar logikanya, kemudian mempertanyakan orang yang tidak membayar iuran BPJS karena miskin, tapi dia merokok, kemudian dilakukan survei by phone terhadap 1.000 orang. Pertanyaan saya adalah terhadap 1.000 orang itu, apakah mereka peserta BPJS yang tadi tidak mampu itu? By phone-nya lewat apa? Kalau mereka kemudian tidak mampu membayar BPJS, tapi membayar rokok, relasinya apa? Korelasinya antara mereka. Kita tanya dulu ke Prof. Tabrani. Korelasi itu. Dan kemudian kalau saya mengatakan, tadi Profesor selalu mengatakan, saya selalu sering berdiskusi dengan Profesor Tabrani, bahwa rokok mengganggu kesehatan, ya. Rokok membunuh, iya. Saya sekarang argumentasi rokok membunuh ini kan juga menjadi sebuah argumentasi yang menimbulkan perdebatan. Rokok membunuh, iya. Motor kalau kecelakaan juga membunuh. Pabrik mobil juga membunuh dong.
pabrik senjata juga membunuh. Oke, kita akan dan sebagainya. Kalau perdebatannya seperti itu, kita akan logik seperti itu. Logik seperti itu kalau menurut saya, silakan berkampanye tentang merokok mengganggu kesehatan dan sebagainya. Tetapi menginisiasi, membangun opini seakan-akan rokok ini tidak mempunyai kontribusi dan sebagainya bagi kehidupan manusia, bagi peradaban manusia dan mempunyai manfaat bagi pembangunan bangsa, juga tidak benar. Bayangan, salah satu sumber pembayaran BPJS itu dari cukai rokok. Kita akan tanyakan dulu ini satu persatu. Saya tanya ke Prof. Tabrani, silakan. Tadi ada pemikiran dari Pak Misbakun kalau dasar pemikiran ini rigid untuk kemudian menerapkan wacana kenaikan harga rokok sampai 50.000 per bungkus ya, Prof. Ya, kita belajar dengan ilmu Iqra. Bacalah. Baca dokumen di dunia, hasil penelitian berbagai pihak. Baca penelitian di Indonesia, baca kasus-kasus ada di rumah sakit. Itu menunjukkan secara statistik diuji, semua negara sudah menyetujui, tidak ada bantahan bahwa rokok memang lebih banyak membunuh. Betul, ada mobil nabrak juga membunuh dan sebagainya membunuh. Tapi rokok ini sudah menjadi konsumsi yang membahayakan masa depan, fakta-fakta membunuh. Oleh karena itulah di seluruh dunia tidak ada pesawat yang membolehkan orang merokok. Bahkan di Mekah dan Madinah sudah tidak boleh merokok. Gini Prof, Anda tidak boleh merokok di pesawat itu karena bahaya kebakaran. Bukan, karena memang membahayakan orang. Menimbulkan api, percikan api di udara kan itu tidak boleh. Jadi jangan begini Prof, silakan berkampanye soal begini. Bacalah terbitan dunia, ya, jurnal-jurnal ilmiah, bacalah. Saya membaca jurnal itu dan sejak awal saya sampaikan Prof, sejak awal saya sampaikan bahwa saya tidak pernah menolak apapun argumentasi bahwa rokok itu memang mengganggu kesehatan. Iya, saya tidak pernah menolak sejak awal. Tetapi Anda juga tidak bisa menolak bahwa negara ini, Indonesia ini, harus mengayomi seluruh anak bangsanya. Ada petani tembakau yang harus dijaga hak hidupnya. Ada petani di sana. Dan sebagainya. Kalau kemudian kampanye itu seakan-akan mereka tidak mempunyai kontribusi apapun terhadap bangsa Indonesia ini, terus mau dimanakan rasa keadilan kita? Ini negara Pancasila. Saya kira semua punya hak. Tidak ada kampanye, ini bukan kampanye untuk membunuh seseorang atau menyusahkan seseorang. Ini adalah sebuah upaya menyadarkan berbagai pihak bahwa ada konsumsi yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Tugas kita lah menjelaskan itu. Bahwa ada orang hidup dari situ, betul, kita tahu. Ada solusi yang diselesaikan. Jangan dipikir kira-kira kalau ada kampanye anti rokok, kemudian besok petani berhenti bertani, industri berhenti. Tidak pernah ada di seluruh dunia begitu. Yang ada adalah penurunan konsumsi secara bertahap. Anak-anak kita, keponakan kita yang masih kecil tidak membeli rokok. Yang sudah merokok silakan konsumsi terus. Tidak ada larangan meracuni diri sendiri. Yang kita cegah adalah jangan asap rokoknya mengganggu orang lain. Saat ini juga kita maju lagi. Saya ingin klarifikasi dulu, Prof. Tabrani, apa betul memang dalam penelitian ini ada dana yang didapatkan untuk meneliti dari survei ini 335.000 USD untuk ini, Prof. Tabrani? Apa tuh? Untuk penelitian disebutkan di website tobacco control.org. Kalau soal pendanaan dari luar, sekarang kita lihat begini. Saya bikin proposal, betul, dibayar. Saya bikin proposal penelitian. Saya melakukan penelitian ini sudah sejak tahun 2009. Ya. Dunia internasional, apa itu Bill Gates atau National Institute of Health di Amerika, Bloomberg, itu ada dana-dana untuk penelitian yang namanya hibah kompetitif. Dia kasih penelitian, keuntungannya untuk rakyat Indonesia, dan mereka tidak dapat apa-apa. Kitalah yang bermanfaat. Daripada Philip Morris datang ke sini, mengiklankan rokok, kemudian mereka bawa pulang
keuntungan 10,4 triliun tahun 2014, kita menderita kerugian karena akibatnya. Mana yang lebih baik? Ayo. Begini, saya sampaikan, tapi kan sudah jelas di sini kan bahwa Profesor Tabrani sudah jelas bahwa di websitenya tadi di Tobacco Control Organization .org itu kan jelas bahwa Profesor Tabrani sudah mengakui bahwa ada inisiatif Bloomberg inisiatif untuk melakukan pembiayaan. Kepentingan asing ini harus kita waspadai. Karena apa? Kita harus tahu bahwa peran penting, sebentar Prof, tadi Profesor bicara, saya kan tidak itu Prof, mohon maaf. Jadi ada kepentingan asing yang kita juga harus hati-hati. Karena apa? Cukai rokok ini memberikan daya dukung terhadap pembangunan bangsa. Ya kan? Kita walaupun Profesor Tabrani mengatakan bahwa BPJS minus dan sebagainya, tetapi safety net kita di bidang kesehatan ini juga dibiayai dari salah satunya dari sana. Kemudian ada masyarakat yang memang daya hidupnya harus ditopang oleh pertanian. Ada industri yang memberikan kontribusi terhadap tenaga kerja. Kalau 6,1 juta ini kemudian tidak itu, siapa yang akan memberikan jaring pengaman sosial buat mereka? Lah, silakan saya selalu mengatakan di DPR bahwa DPR memfasilitasi misalnya aturan membatasi orang merokok, daerah area khusus merokok, silakan, kita tidak itu. Tetapi kampanye itu juga harus fair. Saya bilang, kampanye juga harus fair. Dan saya berterima kasih sama Profesor Tabrani, merani secara terus terang mengakui bahwa ada dana-dana dari Bloomberg inisiatif, dari LSM asing untuk membiayai kampanye anti rokok ini. Dan sudah mengakui, dan ini kan saya mengakui kejujuran itu dan saya memberikan apresiasi bahwa ada kepentingan tersebut. Kalau persoalan pengaruh asing, tadi kembali saya pertanyakan. Kalau ada orang asing mau mendanain, menyediakan dana hibah bersaing, dia tidak bagi-bagi begitu, tergantung kita mengusulkan. Dan manfaatnya untuk orang Indonesia, ya, tidak ada manfaat orang Indonesia mau bunuh orang lain, mau bunuh industri, bukan, menyehatkan. Lalu ada perusahaan asing yang jual rokok ke Indonesia untuk mencari keuntungan, mereka bawa pulang lagi, ada BAT, ada Philip Morris, mana yang lebih bisa kita bilang bahaya untuk rakyat? Kalau menurut saya, justru orang asing yang di tempatnya di sana sudah sulit jual rokok, dia mau jual di Indonesia, membawa keuntungan balik ke sana, tapi 20-30 tahun lagi, rakyat kita yang jadi sakit-sakitan, tanggung jawab kita ini lebih berbahaya kalau menurut saya. Jadi kalau yang kita tunggu adalah bagaimana wacana ini nantinya bisa ditimbang masak-masak yang betul-betul bisa berada di tengah, bisa mengakomodasi kepentingan di dua pihak. Terima kasih Pak Misbakun, anggota Komisi 11 DPR yang membidangi keuangan dan perencanaan pembangunan. Terima kasih juga Prof. Hasbullah Tabrani, pimpinan Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Manusia Universitas Indonesia sudah bergabung di Kompas Malam. Terima kasih.